Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Saudara yang dikasihi Kristus, mari kita memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu melalui Yesus Kristus, karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tadi. Kami hendak memulai hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu hidup bersama-Mu. Kami memohon, lindungilah kami dari dosa dan segala kejahatan, supaya hidup dan perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Sertailah kami dengan malaikat-Mu, dan jauhkanlah kami dari kuasa yang jahat. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 6-7 dengan topik berakar, dibangun, dan bersyukur. Dalam bahasa Batak, ayat ini berbunyi demikian. Onpe, songon panjakonon muna di Kristus Yesus, Tuhani, songon ini mak, hamu marparange di bagasan ibana. Gabe marurat jalap, pinauli-uli mahamu di bagasan ibana. Togu marhaporseaon, hombar tunai niajar hon tuhamuna. Lumobi mahamu maruha mauliate. Dalam bahasa Indonesia, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang kasih Tuhan, dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur benih, hanya benih yang jatuh di tanah yang subur, yang tumbuh perlahan, berakar, menjadi kuat, dan bertahan dalam segala musim. Pada bacaan renungan kita hari ini, Rasul Paulus juga menggunakan gambaran yang serupa, yang menggambarkan kehidupan Kristen yang sejati. Rasul Paulus prihatin melihat jemaat Kolose yang sedang digunjang oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, yaitu filsafat manusia dan aturan-aturan agama yang kosong. Di tengah ancaman seperti itu, Rasul Paulus mengarahkan jemaat Kolose yang pada saat itu, atau kita juga pada saat ini, untuk kembali kepada satu fondasi yang teguh, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus mengatakan, kamu telah menerima Yesus Kristus. Kata asli
menerima yang dipakai Paulus bukan sekedar mendapat informasi atau doktrin. Dalam tradisi Yahudi saat itu, pilihan kata tersebut dipakai untuk menyatakan menerima warisan iman yang secara hidup diwariskan dari guru kepada murid. Mereka, jemaat Kolose waktu itu dan juga kita pada saat ini telah menerima Kristus sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai pengetahuan atau ajaran, tetapi sebagai pribadi yang hidup dan berkuasa atas diri kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dengan ini, Rasul Paulus mengingatkan, iman bukan peristiwa sesaat. Iman adalah cara berjalan atau cara menjalani hidup dari hari ke hari. Selanjutnya, Rasul Paulus memakai 3 gambaran yang saling melengkapi. Pertama, berakar dalam Dia. Ungkapan yang mengibaratkan pohon yang menancapkan akarnya ke dalam tanah. Gambaran ini berbicara tentang kedalaman hubungan kita dengan Kristus yang mungkin tidak terlihat dari luar, namun menentukan kekuatan hidup rohani kita. Yang kedua, dibangun di atas Dia. Ungkapan ini mengibaratkan gedung yang terus dibangun di atas fondasi yang kokoh. Iman bukan sesuatu yang statis atau stagnan. Iman harus terus bertumbuh, terus dibangun. Yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Ungkapan ini mengibaratkan tali yang ditambatkan dengan kokoh. Semakin ditarik, ikatan menjadi semakin erat. Ada stabilitas dan kepastian dalam iman yang didasarkan pada pengajaran yang benar. Dan dari ketiga hal tersebut mengalirlah buah yang paling indah. Di sana dikatakan, hatimu melimpah dengan syukur. Syukur bukan tanda orang yang hidupnya mudah. Syukur adalah tanda orang yang hidupnya berakar pada Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di awal hari ini, marilah kita bertanya pada diri sendiri, di manakah akar hidup kita ditanamkan? Di atas fondasi apakah hidup kita dibangun? Kita hidup di zaman yang penuh dengan tawaran-tawaran layaknya tanah berbatu. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, berupa kesibukan yang memenuhi setiap jam, kesenangan yang menjanjikan kepenuhan semu, dan opini dunia yang terus berubah. Tanpa akar yang dalam di dalam Kristus, kita akan mudah terhanyut, mudah layu, dan mudah kehilangan arah. Pagi ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita sudah menerima Kristus. Kita sudah diletakkan di atas fondasi itu. Maka kita harus berjalan di dalam Dia setiap hari. Dalam setiap pilihan kecil, kita harus selalu mengingat Tuhan. Di dalam percakapan, dalam cara merespon tekanan, dan di dalam kesulitan. Dengan demikian kita berakar semakin dalam. Dan ketika akar itu kuat, syukur bukanlah sesuatu yang akan harus dipaksakan. Rasa dan ungkapan syukur akan meluap dengan sendirinya sebagai buah dari hidup yang tinggal di dalam Dia. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berkenan menjadi fondasi hidup kami. Ampuni kami bila kami lebih sering berjalan mengikuti arus dunia daripada tinggal di dalam-Mu. Pagi ini, tanamkanlah akar kami lebih dalam lagi ke dalam diri-Mu. Bangunkanlah kami di atas kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hidup kami hari ini menjadi persembahan syukur yang nyata bagi-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin.
Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.